Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu doa ketika menderita sakit penyakit. Doa ketika menderita sakit penyakit. Apakah Bapak Ibu dan Saudara pernah menderita sakit penyakit yang katakanlah cukup parah? Dan apakah di tengah situasi itu kita punya pengalaman tentang doa? Atau mungkin sekarang kita sedang menderita sakit penyakit dan kita juga bergumul dalam doa tentang hal ini. Ya, atau mungkin Bapak Ibu tidak, tapi ada saudara kita atau pasangan atau anggota keluarga kita yang sedang sakit dan kita bergumul dalam doa. Saudara, saya pernah mengalami lumayan sekitar 4 bulan untuk terbaring sakit dari Panti Waluyo, kemudian ke Bethesda, kemudian Panti Waluyo lagi, kemudian Bethesda, bahkan sempat dibawa ke Pati untuk berapa lama. Ya, tidak enak ya, sakit dalam kurun waktu yang lama. Saudara, tapi bergumul dalam doa. Dan saya bersyukur karena saya punya pengalaman doa di tengah sakit penyakit yang sekitar 4 bulan itu. Kalau ditambah dengan pemulihannya, oh saudara, hampir setengah tahun lebih sedikit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menderita sakit penyakit, biasanya kita memang pasti berdoa. Tapi biasanya doa itu menjadi lebih tekun. Tapi juga biasanya ketika doa itu sepertinya nggak dijawab, kita mulai goyah. Kita mulai meragukan karya Tuhan. Dengar Tuhan, tapi kenapa doaku nggak dijawab begitu ya. Bahkan mulai ada godaan untuk mencari jalan pintas di luar Tuhan, mungkin saja. Nah, hari ini kita belajar akan pengalaman pemazmur dalam Mazmur 6, bagaimana doa ketika kita sedang menderita sakit penyakit. Kita akan mendalami dari firman Tuhan tentang hal ini, doa ketika kita mengalami sakit penyakit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan bacakan Mazmur 6 di bawah judul doa dalam pergumulan teristimewa. Saya akan mulai baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Mazmur 6 ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 6 ayat 2 sampai dengan 10, yang demikian sabda Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku.
Aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 2 sampai dengan 10. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang menarik dari doa pemazmur ketika ia sedang mengalami pergumulan sakit penyakit ini. Yang pertama, Mazmur menyadari bahwa sakit penyakit itu bersumber pada kesalahan dan dosanya sendiri. Sehingga dikatakan, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Mazmur tidak menyalahkan Tuhan. Salahku apa salahku? Tidak. Tapi dia menyadari bahwa sakit penyakit yang dideritanya langsung atau tidak langsung adalah karena kesalahannya sendiri. Itu yang pertama tampak pada ayat 2 dan 3. Jadi, kalau kita sakit, sebaiknya tidak segera mempersalahkan Tuhan. Apa ini Tuhan? Apa maksud Tuhan? Tuhan itu gimana? Aku kurang apa? Jangan. Lebih baik kita mawas diri, lebih baik kita berefleksi, karena kemungkinan sakit penyakit itu muncul juga karena kekilafan, kesalahan, bahkan mungkin karena dosa kita. Itu gaya pemazmur yang kita bisa pelajari. Lalu, yang kedua, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di sini ditulis Tuhan, Tuhan, Yahweh. Nah, tidak kepada yang lain, tidak kepada Tuhan yang lain, tidak kepada orang pinter, wong tua, tidak. Tapi kepada Tuhan. Upaya-upaya medis oke, tetapi pengharapan utama dikatakan di sini adalah tetap kepada Tuhan. Dikatakan, kasihanilah aku Tuhan, sembuhkanlah aku Tuhan. Dan bahkan dikatakan, tolonglah, kasihanilah aku. Jadi, yang kedua, ketika kita sakit, ketika kita menderita, maka yang perlu diingat adalah carilah Tuhan, bukan di luar Tuhan. Carilah Tuhan. Yang ketiga, menarik saudara. Ayat keempat, Mazmur 6 ayat keempat, dikatakan apa? Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi menolong? Jadi, selain ada pengakuan, pertobatan, ada harapan hanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menggumuli dalam proses. Berapa lama lagi Tuhan menggumuli dalam proses? Saudara tahu, penyembuhan tidak sim salabim, abrakadabra, lalu sembuh, bukan. Tidak selalu begitu. Mungkin Tuhan mengendaki begitu juga bisa, tapi tidak selalu begitu. Ada proses. Ada proses. Proses berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Ayat 5 dan 6 juga menjelaskan itu. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku karena kasih setiamu.
berproses di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang keempat, yang pertama tadi pertobatan, yang kedua hanya kepada Allah, yang ketiga berproses dan disadari, maka yang keempat adalah menekankan relasi pribadi yang lebih kita sayang dengan Tuhan. Diungkap pada ayat yang ke-7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ini curhat. Relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau relasi itu berarti hubungan dekat, bukan hubungan biasa, relasi. Kalau dalam istilah bisnis, saudara, itu pembeli beda dengan pelanggan. Pembeli itu orang beli, pelanggan itu memang selalu beli. Nah, relasi itu kayak pelanggan. Hubungannya dekat, mendalam, sehingga ini curhatnya kepada Tuhan. Bukan pada orang, bukan pada media sosial, tapi pada Tuhan. Tuhan, ini. Bahkan di ayat 8 dikatakan, dia yang berelasi dengan Tuhan itu mengaku juga bahwa mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Berarti apa? Berarti sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Sakitnya tidak hanya fisik, tapi juga hati. Dan itu terkait dengan orang lain. Diakui di depan Tuhan. Jadi yang keempat adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Oke. Yang pertama tadi itu pertobatan, yang kedua pengharapan kepada Tuhan, yang ketiga berproses, yang keempat adalah relasi pribadi, dan yang kelima, yang terakhir. Yang kelima adalah ada penguatan, pengharapan, dan kepastian. Dia memang masih sakit. Dia memang sedang memohon. Dia sedang berusaha. Tetapi dia mengatakan, Tuhan mendengar doaku. Tuhan menerima doaku. Tuhan mengabulkan. Nah, imannya ini sudah. Imannya yang kuat ini, yang dikatakan ini bagian kelima, yaitu mengimani apa yang dimohon pasti dikabulkan Tuhan. Mengimani apa yang dimohon itu akan dikabulkan Tuhan. Saudaraku, doa ketika sakit penyakit, belajar dari Mazmur 6 ini sangat menarik. Karena kita bisa belajar tentang 5 hal pada saat ini. Oh, ternyata kalau sakit aku harus berefleksi, mawas diri, bukan nyalahke sapa-sapa, ya bukan nyalahke Tuhan. Oh, pengharapan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Oh, harus berproses. Oh, harus relasi pribadi dengan Tuhan makin dikuatkan. Dan yang terakhir, oh, harus meyakini bahwa Tuhan itu pasti mendengar dan menolong. Mari ini kita cermati secara mendalam, sehingga kita bisa di tengah sakit penyakit, atau saudara kita yang sakit, atau pasangan kita, atau keluarga kita tetap di dalam Tuhan. Saudaraku, marilah kita akhiri renungan ini dengan berserah di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah, semoga kami mampu menghayati Mazmur 6, sehingga ketika ada saudara kami, keluarga kami, bahkan diri kami sendiri yang sakit, kami bisa tetap berefleksi, mawas diri. Kami bisa tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami bisa tetap berproses dalam penyembuhan. Dan kami bisa tetap dengan sungguh-sungguh berharap dengan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Bahkan dilandasi dengan keyakinan yang kokoh. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, jamahlah saudara-saudara kami yang sekarang sedang terbaring sakit. Jamahlah saudara kami yang tidak hanya sakit fisik, tapi juga psikis. Ada kegelisahan, ada kemarahan, ada sakit hati, ada dendam,
Tuhan tolonglah supaya kami, saudara kami ini dibebaskan dari sakit penyakit itu. Tuhan, kami mohon, pimpinlah kami, bahkan di tengah sakit penyakit pun kami tetap berdoa, berpengharapan kepada Allah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.